Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Maya dalam program Pusaka Podcast Dunia Usaha Kadansa. Di sini Maya tidak sendiri, Maya bersama Bapak Suyahman, Sarjana Komputer. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Bapak Suyahman adalah CEO dari PT Perupa Siberinformatika atau bisa disebut sebagai PT Sah Indonesia. Oke Bapak Suyahman, di pagi yang cerah ini bisa disampaikan dulu mengenai profil dan program dari PT Sah Indonesia. Oke, jadi Sah Indonesia itu sebuah platform untuk melakukan legalitas secara digital. Nah, kami itu melayani mulai dari pendirian badan usaha, pengurusan perizinan, pendaftaran HQ, sampai ke layanan sertifikasi. Kami memiliki komitmen untuk memperkuat dan melindungi ekosistem bisnis di Indonesia, khususnya ke bisnis UMK Bu. Karena bisnis UMK itu dia masih rawan sekali. Seperti itu Bu. Melindungi ke bisnis UMK karena memang UMKM ini harus dilindungi dengan cara legalitas itu ya Pak ya? Iya, legalitas adalah salah satu cara untuk melindungi mereka. Karena namanya pebisnis itu biasanya mereka tidak lepas dari yang namanya masalah seperti itu. Mulai dari masalah saat mereka hendak mendirikan usaha, misalnya kurang modal, mereka kan tentu akan mengajukan ke lembaga yang menyediakan modal seperti itu ya. Dan biasanya mereka itu akan diminta yang namanya legalitasnya seperti itu Bu. Lalu Bapak, apa sih alasan sebuah usaha itu harus memiliki legalitas? Nah, seperti tadi bahwa bisnis itu pasti akan ada yang namanya masalah, seperti masalah dengan rekanan, dengan mitra, bahkan dengan karyawan sendiri biasanya bisa terjadi masalah. Misalnya saja terkait brand, UMKM itu biasanya ada yang mereka itu mengabaikan terkait pendaftaran brandnya mereka. Nah, dampaknya biasanya nanti setelah mereka ada keinginan untuk mendaftarkan brand mereka, bisa jadi brand mereka itu tidak bisa didaftarkan. Salah satu alasannya karena sudah digunakan oleh pihak lain yang terdaftar di kementerian. Nah, dampaknya kalau mereka tidak bisa mendaftarkan merek mereka, otomatis kan mereka mau nggak mau harus mengganti brandnya. Karena kalau mereka nggak mengganti brandnya itu, bisa jadi nanti mereka disomasi sama pemilik brand terdaftar atau dimintain royalti misalnya. Atau dampak lain, mereka itu harus mengganti brand mereka. Dan kalau kita mengganti brand itu kan biaya yang kita keluarkan itu lebih besar. Karena kita sudah mengeluarkan tenaga kita, biaya untuk marketing, untuk branding, tapi ternyata kita harus merubah brand kita. Apalagi konsumen itu biasanya mereka sudah punya ikatan emosional Bu terhadap brand. Dan kalau brandnya diganti, bisa jadi customer itu akan pergi atau ini bukan brand yang dulu yang saya pakai seperti itu. Oh, baik Pak. Lalu Pak, bagaimana sih cara menentukan legalitas yang tepat untuk satu atau sesuatu jenis usaha itu sendiri? Ya, jadi untuk di Indonesia itu kan sekarang legalitas atau izin usaha itu dia menggunakan sistem yang berbasis resiko Bu. Nah, di sistem berbasis resiko itu kita harus tahu yang namanya KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha di Indonesia. Nah, KBLI itu jumlahnya ada sekitar 1.700 sekian. Itu kan ada banyak sekali. Jadi kita harus memilah usaha kita itu dia masuk ke kategori KBLI yang mana saja. Nah, itu biasanya yang menjadi kendala dari UMKM. Terus selain itu untuk legalitas itu nanti ada legalitas yang dia itu terkait dengan kelembagaan usahanya. Misalnya usaha saya itu mau PT, CV atau perorangan, itu harus ada pengesahannya misalnya. Terus ada juga legalitas yang terkait dengan produk.
Misalnya kalau kita produknya makanan, otomatis harus ada izin edar, baik PRT ataupun BPOM. Terus untuk makanan-makanan yang tertentu, biasanya ada yang wajib SNI, misalnya terkait air minum dalam kemasan atau produk bayi, biasanya mereka wajib SNI. Terus selain kelembagaan, produk, terus lokasi usaha kita juga biasanya harus ada izinnya, Bu. Yeah. Untuk UMKM biasanya mereka cukup izin lingkungan. Izin lingkungan sendiri ada 3 kategori. Untuk kategori rendah itu biasanya cukup SPPL. Terus untuk kategori yang menengah biasanya perlu UKL atau UPL. Terus untuk yang kategori resikonya tinggi mereka harus ada AMDAL. Itu. Terus itu untuk UMKM. Sedangkan untuk yang usaha yang menengah besar biasanya mereka perlu izin lokasi juga. Sekarang izin lokasi namanya PKKPR itu. Terus kalau mereka lokasinya ada di kota-kota besar, biasanya di kota besar itu ada zonasi juga, Bu. Misalnya di Jakarta itu tidak boleh mengubah rumah menjadi lokasi usaha. Tapi untuk di daerah-daerah biasanya agak lebih tidak seketat di Jakarta seperti itu. Seperti itu. Oke, untuk UMKM sendiri ya. UMKM sendiri kan ada beberapa jenis-jenis UMKM ya, Pak ya. Lalu apa sih jenis UMKM untuk melakukan legalitas itu dan apa saja syarat untuk mengajukan legalitas itu, Pak? Oke, mungkin kita samakan dulu ya persepsi terhadap UMKM. UMKM itu kalau menurut Undang-Undang Cipta Kerja itu kan terdiri dari usaha mikro, kecil, menengah. Tentu ada usaha besar juga. Nah, terus untuk usaha mikro itu dia dikategorikan berdasarkan modal dan omsetnya. Modal untuk usaha mikro itu dia antara 0 sampai 1 miliar. Itu masih dianggap sebagai usaha mikro. Terus untuk usaha yang kecil, dia itu modalnya di atas 1 miliar sampai ke 5 miliar. Jadi kalau ada usaha itu modalnya 5 miliar itu masih dianggap sebagai usaha UMKM kecil. Ya, Pak ya? Iya, betul. Terus untuk selanjutnya ada usaha menengah. Untuk usaha menengah itu dia modalnya antara 5 sampai 10 miliar. Terus untuk usaha besar dia modalnya di atas 10 miliar. Dan pemerintah biasanya memberikan fasilitasi atau kemudahan itu bagi usaha yang mikro kecil. Jadi untuk sekarang istilahnya pakai UMK gitu biasanya. Karena untuk usaha yang menengah sekarang itu biasanya untuk terkait legalitas atau perizinan itu sudah dikategorikan bersama dengan usaha besar. Jadi nyebutnya non UMK. Kalau yang UMK tadi usaha mikro kecil. Terus untuk yang non UMK biasanya itu untuk usaha yang menengah besar. Seperti itu. Nah, nanti untuk terkait perizinannya, syarat pengajuannya. Nanti itu harus menentukan KBLI-nya dulu. Nanti dari KBLI kita bisa tahu syaratnya itu apa saja. Terus untuk resiko usaha itu kan tadi ada rendah, menengah, tinggi. Nah, itu nanti syaratnya biasanya masing-masing berbeda. Kalau dia usahanya itu resiko rendah, misalnya perdagangan makanan itu masuk ke resiko rendah, itu nanti dia untuk dokumen izinnya dia cukup NIB saja, Bu. Nah, NIB. Untuk NIB itu nanti pengajuannya biasanya syaratnya cukup KTP sama NPWP. Itu untuk yang resiko rendah. Tapi kalau dia resikonya itu menengah tinggi, misalnya usaha kita di konstruksi itu masuk ke menengah tinggi, itu nanti selain NIB, dia perlu sertifikat standar, Bu. Nah, untuk sertifikat standar itu nanti kita harus memenuhi persyaratan dari kementerian atau dari dinas. Baru nanti kita mendapatkan sertifikat standar itu. Terus untuk resiko usaha yang kategorinya tinggi, misalnya pertambangan gitu, nah nanti selain NIB itu perlu dokumen yang namanya izin, Bu. Jadi nanti usaha yang menengah sama tinggi itu dia belum boleh beroperasional kalau belum memiliki izin atau sertifikat standar tadi. Tapi untuk usaha yang resikonya rendah, dia NIB itu dia sudah berlaku sebagai izin operasional juga. Gitu. Seperti itu. Berarti kalau memang ada Sobat Kadansa nih yang pengen melegalkan usahanya, bisa langsung konsultasi gitu ya, Pak ya, di perusahaan sah ya, di PT sah. Selanjutnya, Pak, ini mau tanya ini, melihat fenomena PHK pada tahun ini kan
banyak banget ya Pak, maksudnya dari perusahaan-perusahaan melakukan PHK massal besar-besaran. Banyak sumber, entah itu ada 100 karyawan, 200 atau bahkan ribuan karyawan itu terjadi PHK. Dari hal-hal itu apa yang diperlukan atau dipersiapkan untuk lulusan SMK agar menanggulangi hal tersebut Pak? Oke, untuk PHK sendiri kan itu kalau dilihat dari sudut pandang pengusaha itu adalah bentuk efisiensi bisnis Bu. Ya. Karena kalau kita tidak mem-PHK bisa jadi kita akan rugi terus seperti itu, atau masa depan bisnis ini ternyata sudah tidak cerah lagi, sehingga mau tidak mau ya kita harus melakukan PHK. Ya. Nah kalau posisi kita sebagai pegawai, kita bisa menyiapkan dari awal sih untuk merintis sebuah usaha. Toh apalagi untuk saat ini kan kalau kita mau membuka usaha itu sudah sangat dimudahkan oleh pemerintah, baik dari segi perizinan tadi cukup KTP sama NPWP, ataupun terkait bisnis yang mau kita jalankan. Misalnya kalau dulu kita mau buka usaha kosmetik, itu kan kita harus bikin pabrik, nyiapin segala macam. Sekarang itu sebenarnya sudah ada, jadi kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan maklon misalnya. Jadi kita cukup mengembangkan skill-skill tertentu saja, misalnya skill untuk jualan, nanti untuk produknya bisa kita ambil dari orang lain. Terus nanti jika produk kita itu sudah laku keras atau usaha kita sudah besar, ya nanti kita bisa mengembangkan pabrik sendiri. Jadi untuk PHK ini jangan hanya dianggap dari sisi negatifnya, tapi kita juga harus menyiapkan biar kita itu tidak hanya menjadi pekerja, tapi kita harus membuka lapangan pekerjaan yang banyak seperti itu, sehingga nanti banyak orang yang akan terbantu di situ. Berarti misalnya ini Pak, ada Sobat Kadansa yang memiliki usaha dari ngambil produk-produk dari UMKM yang lain dijual oleh Sobat Kadansa misalnya, itu bisa dilegalkan nggak Pak? Bisa sekali. Jadi seperti tadi untuk izin usaha itu kan tergantung KBLI-nya. Ya. Nah misalkan kita hanya menjualkan, otomatis nanti kita pakai KBLI-nya itu KBLI perdagangan. Nah kalau kita sudah berkembang, kita mau bikin lembaga misalnya PT atau CV, itu pun bisa. Justru nanti kalau kita sudah ada PT, aktivitas kita perdagangan, nanti kita bisa menjual produk kita itu ke pasar yang lebih luas. Misalnya ketika kita mau menjual produk kita di supermarket atau minimarket, otomatis biasanya dari pihak minimarket mereka akan meminta legalitasnya, baik legalitas produk ataupun lembaga kita. Untuk legalitas produk biasanya mereka meminta terkait izin edar, bisa BPOM atau PRT, ataupun sertifikat halal untuk produk kita. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya legalitas, nanti kita mengakses pasar itu malah jauh lebih mudah. Bahkan biasanya pemerintah itu mereka memberikan fasilitasi-fasilitasi, baik fasilitasi terkait pelatihan, bagaimana biar produk kita jauh lebih baik, biar kemampuan kita jauh lebih baik. Ada juga fasilitasi terkait pemasarannya. Biasanya dibantu untuk ekspor ke luar negeri seperti bisa itu. Ya dari legalitas itu ya Sobat Kadansa bisa melakukan ekspor ke luar negeri, maksudnya lebih mudah gitu ya Pak ya? Ya betul sekali, karena pemerintah kan dalam memberikan bantuan otomatis kan mereka memberikannya ke yang sudah terdaftar. Tahu terdaftar atau tidaknya ya dari legalitas itu, ya minimal pengusaha itu harus punya NIB, karena NIB itu wajib dimiliki oleh pelaku usaha. Kalau kita sudah punya NIB, otomatis data kita itu nanti akan tercantum di pemerintah. Dan jika pemerintah nanti mengadakan program-program, otomatis data kita bisa jadi akan jadi prioritas seperti itu. Ini Pak, yang lagi membuming juga ini beritanya mengenai Perpu Cipta Kerja. Menanggapi Perpu Cipta Kerja nih Pak, menurut Bapak itu masalah, tantangan, atau peluang? Oke, kita melihat Perpu Cipta Kerja itu dari latar belakang kenapa pemerintah kok menerbitkan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan dibuat untuk memudahkan pengusaha menjalankan usahanya di Indonesia. Otomatis nanti kalau kita mau menjalankan usaha dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kita akan sangat dimudahkan mulai dari segi yang pertama legalitas tadi.
dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah itu sudah memangkas proses perizinan. Dari yang awalnya untuk mengurus perizinan kita harus ke lembaga A, lembaga B, lembaga C. Untuk saat ini kita bisa mengaksesnya hanya dari satu platform, yaitu OSS. Nah, nanti kita sudah bisa mendapatkan legalitas di situ. Terus selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini dia mengatur lebih mudah untuk terkait misalnya ketenaga kerjaan, sehingga dari sisi pengusaha mereka tidak terlalu dibebani dibanding dengan undang-undang sebelumnya seperti itu. Jadi kalau dari segi pengusaha atau dari UMKM, sebenarnya Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ini dia mempermudah kita dalam menjalankan usaha seperti itu. Oh ya, berarti ada beberapa dampak positif sebenarnya yang bisa diambil dari Cipta Kerja ini ya Pak ya, Perpu Cipta Kerja ini ya? Iya benar. Kalau dampak negatif itu pasti ada apalagi ini kan undang-undang baru. Dari sistem biasanya masih perlu penyesuaian. Jadi tidak mungkin sesuatu yang baru itu langsung sempurna, itu tidak. Tentu itu perlu waktu, perlu masukan dari berbagai pihak. Nah, harapannya kalau memang Perpu ini ada efek negatifnya, itu kan bisa disampaikan ke pihak-pihak yang terkait biar gimana caranya biar saling menguntungkan, baik dari segi pebisnis maupun pekerja misalnya seperti itu. Oh gitu. Ini Pak, untuk legalitas usaha itu apakah orang yang mau melegalkan usahanya itu dibatasi usia tidak? Oke, jadi untuk masa berlaku legalitas itu nanti akan tergantung dari dokumen apa yang sudah dia dapatkan. Misalnya kalau dia NIB, untuk NIB itu untuk saat ini dia berlaku seumur hidup selama masih menjalankan usahanya, atau jika tidak dicabut oleh pelaku usaha ataupun dari dinas, misalnya jadi jika bermasalah. Cukup 1 kali saja. Iya benar, jadi cukup 1 kali itu sudah berlaku selama usaha itu masih berjalan. Oh gitu. Lalu selanjutnya selain NIB, kalau yang usaha yang lain Pak misalnya? Oke, untuk usaha yang lain misalnya dia resikonya tinggi, misalnya terkait BPOM atau PRT, itu biasanya masing-masing dokumen ada masa berlakunya. Misalnya untuk PRT itu akan berlaku selama 5 tahun, nanti setelah 5 tahun itu dia bisa diperpanjang. Untuk BPOM juga seperti itu, misalnya dia berlakunya itu 3 tahun, nanti setelah 3 tahun dia perlu diperpanjang. Biasanya untuk dokumen yang perlu diperpanjang ini dokumen-dokumen yang terkait resikonya punya dampak yang tinggi seperti itu. Jadi perlu terjadi pengawasan sehingga harus diperpanjang. Dan nanti kalau diperpanjang itu kan kita perlu menyiapkan syarat-syaratnya juga, kita perlu memperbaiki manajemen atau produknya biar sesuai dengan prasyarat yang diberikan oleh pemerintah seperti itu. Gitu Sobat Kajansa, tertarik tidak nih? Oke Pak, ini pertanyaan lagi nih. Untuk tahun 2023, peluang usaha UMKM yang paling trending itu apa Pak? Oke, untuk 2023 itu kan kita sudah mengalami beberapa momen. Salah satunya TikTok Shop itu sekarang sudah ditutup. Sehingga mungkin ada beberapa streamer atau afiliator yang mereka itu kehilangan pekerjaan. Tapi di sisi lain sebenarnya masih ada peluang di Shopee atau di platform-platform lain itu kita masih bisa melakukan streaming untuk menjual produk seperti itu. Jadi untuk UMKM ataupun pelaku usaha, kalau bisa kita itu jangan hanya fokus ke salah satu channel. Jadi kita bisa menguasai semua channel seperti itu dan nanti bisa memanfaatkan channel tersebut untuk menjual produk kita seperti itu. Dengan cara hal itu juga bisa dilegalkan ya Pak ya, legalitasnya? Benar, jadi misalkan kita sebagai streamer, kita juga bisa punya nih legalitas kita dalam menjalankan aktivitas streaming. Atau kalau kita usahanya itu membuat video, itu juga kita bisa punya legalitas untuk sebagai tempat production house untuk membuat video ataupun konten-konten untuk marketing seperti itu. Justru kalau kita sudah punya legalitas, kita nanti bisa lebih mudah kalau mau kerjasama misalnya dengan
perusahaan, pihak lain, dari pemerintah ataupun dari yang lainnya. Karena itu menjadi prasyarat biasanya, apalagi di pemerintah biasanya itu harus ada legalitasnya biar bisa mendapatkan proyek seperti itulah dari pemerintah. Ya. Sobat Kadangsa, UMKM 2023, streamer salah satunya ya Pak. Ya, Streamer betul. bisa kita gunakan platform-platform e-commerce ya Pak ya untuk menjual usaha kita. Nanti Bapak Suyahman siap membantu untuk legalitasnya. Terakhir Pak, pesan untuk pengusaha UMKM dan outline perusahaan Bapak sama kantor alamatnya mana apabila ini Sobat Kadangsa tertarik untuk legalitas usahanya. Baik, kadang pengusaha itu dia lebih mementingkan omset dibanding dengan legalitas. Ini yang kadang menjadi masalah. Jadi walaupun kita belum punya dana ataupun sumber daya untuk mengurus legalitas, setidaknya di awal kita sudah tahu dulu nih apa saja syarat atau legalitas untuk usaha kita sendiri, sehingga nanti bisa meminimalkan resiko atau dampak jika terjadi sesuatu dengan usaha kita. Nah, di Sah Indonesia kami berkomitmen untuk melindungi dan memperkuat ekosistem bisnis di Indonesia, khususnya untuk usaha mikro kecil. Nah, nanti jika ada dari pelaku usaha atau dari alumni Kadangsa mungkin yang bingung untuk mengurus legalitas, nanti bisa hubungi kami melalui website di www.sah.co.id atau bisa konsultasi langsung di kantor kami di Jalan Pedan Karangdowo, tepatnya di sebelah Alfamart Semutan, Munggung Karangdowo. Nanti akan kami bantu untuk mengurus legalitasnya, seperti itu. Terima kasih Bapak Suyahman, sangat luar biasa. Oke, demikian Sobat Kadangsa bincang-bincang Maya bersama Bapak Suyahman. Semoga informasi seputar legalitas ini bisa Sobat Kadangsa nanti melaksanakan legalitas usahanya masing-masing. Sampai ketemu lagi dengan Maya di program Pustaka berikutnya. Maya beserta Al-Kru tim Pustaka mohon pamit undur diri. Akhirul halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.